Kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel, tentunya bersama saya Wirya Mahendra. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang klasmen IBL tahun 2022. Kira-kira Bali United berada di posisi berapa ya? Dan bagaimana sih peluangnya Bali United untuk masuk ke babak playoff? Mungkin itu semua yang ada di benak para semeton semuanya. Dan saya pun juga sama. So, kita akan ngebahas semuanya di Ngobrol Basket WM Sport Channel. Oke, Bali United sendiri itu tergabung di Divisi Putih bersama Amarta Hang Tuah, lalu ada NSA, lalu ada EVOS Basketball, lalu ada Pelita Jaya, ada kalau nggak salah ada Prawira Bandung, dan juga ada Ransvik Basketball, serta ada Dewa United juga. Nah, dari kesemua itu kita sudah melawan kesemuanya dan malah melawan Amarta Hang Tuah sudah 2 kali. Lalu kira-kira kita berada di posisi berapa ya? Tapi sebelum ke sana dulu, kita akan ngebahas dulu tentang klasmen dan masuk ke babak playoff. Tentunya regulasi ke babak playoff adalah 8 tim, ya. 8 tim terbaik yang akan masuk ke babak playoff. Cuman permasalahannya adalah itu tidak menutup kemungkinan ada di satu divisi atau mungkin di 2 divisi. Kita ketahui bahwa di divisi putih itu jauh lebih ketat ya, jauh lebih ketat ketimbang di divisi merah. Karena banyak sekali tim-tim divisi putih itu mengalahkan yang ada di divisi merah. Dan itu merupakan suatu keuntungan sebenarnya buat divisi putih. Lalu bagaimana dengan Bali United Basketball? Bali United sendiri itu sudah berhadapan dengan tim-tim yang ada di divisi merah, yaitu melawan Satria Muda, itu kita sudah kalah ya melawan Satria Muda. Lalu berhadapan dengan DNA Bima Perkasa, itu kita bisa menang. Lalu berhadapan dengan Indonesia Patriot juga kita bisa menang. Lalu berhadapan dengan Pacific Caesar juga kita bisa menang. Lalu berhadapan dengan West Bandit juga kita bisa menang. Lalu berhadapan dengan Satya Wacana juga kita bisa menang. Namun sayangnya kita juga menghadapi kekalahan melawan Bumi Borneo dan juga Tangerang Hawks. Apakah itu suatu kerugian? Jelas, itu adalah suatu kerugian. Andai kata kita bisa menyapu bersih semua berhadapan dengan tim di divisi merah, itu adalah suatu keuntungan karena kita bisa mendapatkan kemenangan yang lebih banyak ketimbang mereka. Sayang sekali Bali United itu harus ada 3 kekalahan berhadapan dengan divisi merah, SM, Tangerang Hawks, dan juga Bumi Borneo. SM oke lah, kita memang berhadapan dengan juara bertahan ya, jadi kalah sih nggak apa-apa. Cuma berhadapan dengan Tangerang Hawks dan juga berhadapan dengan Bumi Borneo itu suatu kerugian banget sebenarnya. Dan di divisi putih sendiri itu Bali United itu sudah berhadapan dengan Amarta Hang Tuah sebanyak 2 kali dan 1 kali menang, 1 kali kalah. Dan kalah ini adalah suatu kerugian sebenarnya karena di divisi putih sendiri kita akan bertemu 2 kali. Jadi saling mengalahkan itu akan mempengaruhi juga untuk lolos ke babak playoff. Lalu berhadapan dengan EVOS kita baru menang sekali, dan berhadapan dengan Dewa United, berhadapan dengan Pelita Jaya, berhadapan dengan NSA, berhadapan dengan Rans, dan berhadapan dengan Prawira Bandung, itu Bali United sendiri itu kalah semuanya. Dan akan bertemu lagi di game yang kedua, yaitu nanti startnya mulai berhadapan dengan Dewa United terlebih dahulu. Di divisi putih sendiri, Bali United menduduki posisi yang ke-7, dan di semua klasmen itu menduduki posisi yang ke-9. Jadi sebenarnya jika Bali United naik 1 posisi ke posisi 8, itu pasti bisa lolos ke babak playoff. Jadi yang tadi saya katakan 8 tim terbaik itu dilihat secara keseluruhan, bukan dilihat secara klasmen di antar divisi. Di atas dari Bali United sendiri itu ada West Bandit sebenarnya. Jadi kita harus menggeser West Bandit yang ada di posisi ke-8 jika ingin lolos ke babak playoff. Jadi Bali United itu harus menang jelas. Tentunya kita sebagai fans dari Bali United Basketball itu nggak mau ya jika tim kesayangan kita itu turun lagi peringkatnya. Kita inginnya dia naik, apalagi ya West Bandit dengan 8 kali kekalahan. Karena masih ada game, ya semoga saja West Bandit itu kalah lagi dan Bali United itu menemukan ritme permainannya lagi dan bisa menang. Kita nggak mau kan dia turun lagi ke bawah dan gagal total di IBL tahun 2022 ini. Dan saya punya beberapa pendapat ya bagaimanakah peluang dari Bali United Basketball untuk lolos ke babak playoff. Yang pertama, Bali United Basketball itu bisa masuk ke babak playoff jika bisa memenangkan beberapa pertandingan ke depan. Jadi kalau bisa mengambil secara overall melawan NSH, melawan Dewa United,
melawan Pelita Jaya, melawan Prawira Bandung, itu jika diambil keseluruhannya bersama Ranspik tentunya, jika itu diambil keseluruhannya, kita pasti bakalan lolos, yang minimal masuk peringkat yang baik lah. Tapi jika itu ada bolong-bolong, misalnya ada kalah, ada menang, dengan berat hati kita akan masuk ke peluang yang kedua, yaitu kita harus bergantung kepada tim-tim yang ada di divisi merah. Sedikit dejavu juga karena di session yang kemarin kita juga bergantung sama tim lain dan hasilnya zonk. Dan mudah-mudahan saja untuk kali ini Bali United bisa bangkit dan akhirnya bisa memperoleh poin yang bagus sehingga bisa lolos ke babak playoff. Gak usah muluk-muluk sih ya, masuk aja ke 8 besar dulu, walaupun di peringkat 8 setidaknya masuk ke babak playoff dan lebih bagus prestasinya ketimbang tahun yang kemarin. Sekian ngobrol basket kali ini dan semoga kalian mengerti bagaimanakah klasmen dan bagaimanakah regulasi untuk masuk ke babak playoff dan bagaimana peluang dari tim kesayangan kita Bali United Basketball untuk masuk ke babak playoff. Dan kita akan ketemu lagi nanti di review game antara Bali United Basketball berhadapan dengan Dewa United, dan ini Derby United yang kita anggap leg kedua ya. Mudah-mudahan Bali United bisa menang. Oke, sekian dulu, sampai jumpa.